Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gabur Habis. Pada video kali ini kita akan mengecek bagian-bagian bagian-bagian yang terlihatnya sepele akan tetapi sangat penting dalam perjalanan ya. Sebelum Anda melakukan perjalanan keluar kota, perjalanan jauh ya lebih daripada 100 km, alangkah baiknya teman-teman untuk mengecek bagian-bagian ini supaya tidak kerepotan ya saat mengalami problem ataupun trouble di tengah jalan. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan untuk tekan like dan subscribe untuk channelnya dan juga aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Oke, yang pertama kita akan cek bagian yang sangat urgent ya, di bagian ban ya. Kita cek bagian ban. Untuk ukurannya, untuk kekerasannya kita bisa lihat acuannya dia ada di belakang pintu ini ya. Ini di belakang ini sudah ada acuannya ya. Ini hampir di setiap mobil ada nih ya. Di setiap mobil rata-rata sudah memiliki acuannya ini ya, di samping dari buku petunjuk manualnya ya, manual booknya. Ini untuk tekanan ban ya. Ini ukuran bannya 185/70R14. Itu ukuran bannya. Lalu untuk tekanan ban depan itu memiliki tekanan 31 PSI ya untuk satuannya PSI, dan 2,1 bila ukuran tekanannya menggunakan satuan bar ya. Ban belakang adalah 2,4 bar atau 35 PSI. Ya, ini dua ya satuannya. Bengkel-bengkel ban ya itu selalu tersedia nitrogen dengan ataupun non nitrogen ya dengan ketentuan seperti ini ya. Sekali lagi ini untuk 2,1 bar untuk yang depan dan 2,4 bar untuk yang belakang, atau dikonversikan dalam PSI ataupun tekanan di sini ya. Untuk yang belakang itu 31 dan 35 untuk yang belakang untuk satuannya PSI. Oke. Selanjutnya bagian ini ya, bagian skring ya. Bagian skring ini sudah harus memiliki spare partnya ya, sparenya, cadangannya. Biasanya yang sangat penting itu adalah di magnet clut ataupun di ECU ya, ataupun di VVT-nya ya, gitu. Ini ada tulisan angka dari mulai 7,5, 10, 15, 15, 10 lagi ya. Ini diusahakan 7,5 punya spare 1, 10 1 dan 15 harus punya skring seperti ini satu. Yang lainnya juga usahakan sih punya ya, cuman rata-rata yang untuk di skring ini. Nanti teman-teman bisa beli ya, harganya mungkin 5 ribuan ya. Nanti disimpannya di sini ya. Nih. Ini yang 10 ampere ya. Ini yang 15 ampernya saya sudah pakai di sini, udah habis. Nanti kita akan berikan, nanti kita akan pasang di sebelah sini untuk spare-nya, cadangannya. Oke, itu dari skring. Teman-teman jangan anggap sepele ya. Walaupun harganya murah, tapi saat terjadi trouble ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa jadi skringnya yang bermasalah. Yang selanjutnya adalah minyak rem ya. Di situ ada ukurannya ya nih. Untuk minimalnya, maksimalnya ini garisnya ya. Ini garisnya dan ini tengah-tengah. Oke. Ini untuk idealnya ya. Jangan sampai di bawah minimal, diusahakan di tengah-tengah, ini sedang di sini ya. Kalau di atas nanti saat turun ataupun turunan tajam dia akan menekan dan tumpah ke sini ya, ke luar sini. Walaupun di sini juga udah ada hasilnya, udah ada karetnya, itu aman ya. Oke, lihat juga kekentalannya ya, lihat terawang aja. Teman-teman bisa menggunakan senter ya untuk melihat kekentalannya. Biasanya ini teman-teman untuk tabung ini dia agak tembus pandang ya, walaupun tidak terlalu tembus pandang, teman bisa diterawang seperti itu ya. Itu sudah aturannya seperti itu untuk yang master rem ini. Ini ya tuh di atas minimal dan di bawah maksimal di tengah-tengah. Oke.
Selanjutnya kita berpindah ke aki ya. Kita lihat tegangan akinya nanti bisa diukur menggunakan avometer ataupun multimeter. Namun kita bisa mengeceknya secara kasat mata. Ini kita terawang lagi menggunakan senter di belakang. Ya, pakai senter di belakang, lalu kita goyang-goyang di depannya. Nih ya, terlihat ya. Perhatikan. Nih. Air berada di level tengah-tengah ya. Air aki di dalamnya berada di level tengah-tengah. Ini untuk level maksimal dan ini untuk level minimal di bawah ya. Diusahakan menyentuh garis level atas ataupun berada di tengah-tengah seperti itu. Dan yang sebelah kanannya pun sama ya, tuh berada di level di tengah-tengah garis ya. Ini masih standar ya. Untuk cara menambahkan air akinya sudah ada di video saya sebelumnya ya. Tinggal teman-teman lihat-lihat saja. Atau teman-teman bisa mengeceknya ketika saat dinyalakan. Untuk mengecek pengisiannya nih ya, alternator ya. Itu alternatornya nanti tergabung ataupun terintegrasi dengan indikator di atas speedometer ya. Oke, itu untuk cara mengecek alternator ya ataupun dinamo ampere yang berada di bawah ya, dan itu langsung sebagai pembangkit listrik pada mobil ini ya. Itu di alternator langsung disalurkan di aki dan langsung juga disalurkan ke seluruh kelistrikan komponen-komponen yang ada di dalam mobil ini ya. Dibagikan lagi. Jika tidak dipergunakan maka arus itu akan disimpan langsung di dalam aki. Oke. Ini untuk aki yang ada di sebelah sini ya. Ya, ini untuk aki itu. Jika akinya itu ketika di start dan mesin nyala tidak mati, berarti ada kabel yang tidak terhubung ataupun putus, atau alternatornya tidak mengecas ya, tidak mengisi ke dalam air aki. Artinya mesin mobil hidup oleh nyala aki ya. Mesin mobil hidup oleh bantuan full dari aki, tidak dari alternator juga. Ini sangat berbahaya ya. Ini biasanya 30 menit ke depan dia mesin akan mati dan tidak bisa nyala lagi. Ya, ini mati semua sensor aki ya. Ini saat mesin nyala dia harus mati, dan indikator oli ya, indikator oli dia kalau mesin nyala dia akan mati juga, harus mati. Nah, untuk indikator engine, jika di kontak on masih juga nyala, berarti ada sensor yang terputus ya atau bermasalah, dan kita tidak tahu sensor mana saja yang bermasalah ya. Bisa jadi ECU-nya ataupun ISC ataupun sensor knalpot ataupun juga sensor angin, bisa juga di sensor power steering, juga di sensor kompresor ya. Semua sensor-sensor itu dia akan menyalakan indikator engine ini, dan untuk mengatasinya, untuk mengidentifikasinya, kita perlu menyeken ya. Untuk tempat menyeken ada di bawah sini ya, ada di bawah sini di sebelah kiri dari setir ya. Ini. Nah, ini ada USB ataupun VGA ataupun HDMI ya. Itu fungsinya untuk menyeken mana saja yang terdapat masalah di situ ya. Itu bagi teman-teman yang punya alatnya sendiri silahkan. Tapi kalau tidak mempunyai alatnya, kita sarankan ke bengkel-bengkel terdekat kesayangan Anda ataupun di bengkel resmi ya. Kalau sudah mengalami ataupun menemukan hal indikator engine tidak mati. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mengecek air radiator ya. Kita terawang saja di sini. Hati-hati ya teman-teman. Ini dalam kondisi dingin ya. Ini kita lihat. Ini nih teman-teman. Yang mungkin kelihatannya sepele ya. Ini saat membuka, ini ketika menyimpan tutup ini harus hati-hati ya, jangan sampai jatuh ke lantai ini ya. Jangan sampai jatuh ke lantai ke bawah, karena
syukur-syukur jatuhnya posisinya seperti ini. Kalau jatuhnya seperti ini, plak ke lantai, ke bawah sini jatuh ke lantai, dan di sini terlihat ada pegas ya, yang fungsinya untuk mengatur keluar masuknya air radiator saat mesin panas ya. Dia ini semacam termostat ya. Di sini ataupun tekanan ya. Dia tekanannya jika panas menekan, dia akan ada pegasnya di sini ya, tuh. Diperhatikan. Ini hati-hati ya. Jika teman-teman jatuh lalu ininya mental ya, keluar nih tutup ini. Lalu teman-teman pasang lagi, pegas di sini tidak akan berfungsi ketika penutup di sini sudah hilang. Ya. Jadi ketika mesin dinyalakan dan suhunya sudah mulai panas, maka dia akan keluar sendiri-dirinya melalui selang yang ada di samping ini dan terkumpul keluar. Maka dalam hitungan menit ataupun jam, maka mesin akan dipastikan overheat karena tidak memiliki air radiator yang masuk ke dalam sirkulasi pendinginan ya. Idealnya air radiator yang panas keluar lalu didinginkan di dalam radiatornya ya. Setelah dingin, dia akan masuk melalui selang yang di bawah, dan itu fungsinya adalah termostat yang ada di belakang mesin. Siklusnya berulang ya begitu. Makanya untuk sirkulasi air di sini harus lancar, tidak boleh tersumbat. Termasuk ini untuk pembuangan. Kalau diperhatikan di sini air pembuangan tidak langsung terhubung keluar ya langsung ya. Tidak akan, tetapi dia ke dalam tabung dulu, baru dari dalam tabung saat mesin dingin dia akan menghisap kembali ke dalam radiatornya ya, ke dalam sininya. Namun sekali lagi teman-teman, hal sepele ini jika teman-teman lalai di sini, maka dia tidak akan berfungsi ya. Ini walaupun sepele seperti ini sangat penting ya. Oke, selanjutnya kita akan cek kekentalan daripada air radiatornya ya. Kita menggunakan suntikan bekas printer ya, disambung dengan selang seperti ini. Kita hanya melihat kekentalannya ya. Kita lihat ini masih merah ya, kita lihat. Artinya teman-teman, air radiator ini masih memiliki nilai pendingin yang baik ya. Dan ketika air radiator ini sudah berwarna agak keputihan ya, tidak terlalu merah ataupun terlalu pink ya, maka bisa dipastikan air radiator ini perlu diganti. Untuk mengecek ya kekentalan ataupun elemen-elemen partikel-partikel ataupun zat yang ada di dalam air radiator ini. Dan juga salah satu maksud ataupun tujuan air radiator itu diberi warna, saat terjadi kebocoran itu kita bisa melihat jika airnya berwarna berarti dari air radiator, jika airnya tidak berwarna berarti itu air dari pembuangan pipa AC ya, di situ di bawah. Ini hanya cara saya ya. Oke. Jika airnya masih berwarna pekat berarti air radiator masih dalam kondisi oke. Alangkah baiknya teman-teman menyiapkan cadangan ya, ketika akan berjalan jauh, menyiapkan cadangan air radiator yang khusus dipergunakan untuk menangani atau mendinginkan air radiator ini. Untuk mendinginkan air radiator ini ya, seperti ini. Ini masih berwarna ya, dan belum terlihat ada kerak-kerak di pinggir dari tabungnya, dari lubangnya. Itu masih menandakan masih berfungsi secara normal. Oke. Dan saat kita cek airnya berkurang, kita tinggal tambahkan saja ya. Kita ambil dari tabungnya ini sedikit, lalu kita pindahkan ke sini supaya full ya, supaya tidak ada terisi dengan udara. Kita tambahkan, ini kita masukkan ke dalam sini. Ini ya. Nah, ini sampai seperti ini ya. Tuh. Lalu kita goyang-goyang yang ada di sini, supaya memastikan di sekitar sini tidak ada udara yang terperangkap ya. Karena kita tadi buka di sini ya, tuh. Karena selang ini tidak terhubung langsung ke dalam selang pembuangan ya.
Jadi dia menuju ke ke tabung penampungan dulu, baru dia akan keluar uap dari arah sini. Dan sebaliknya saat mesin menjadi dingin, udara yang dingin masuk dari sini dan air pun masuk menyedot dari air radiator yang ada di depan sini. Oke, kita tinggal masukkan lagi ya. Pastikan ini tertutup rapat. Setelah full ya, tidak ada angin yang terperangkap di sini, kita goyang-goyangkan tuh, lihat ya. Ini sudah tidak ada angin yang terperangkap. Lalu kita masukin lagi ke klipnya dan kita akan tutup. Oke. Di belakang siapkan lap ya, supaya tidak menyecer kemana-mana saat menutup. Jangan sampai meluber kemana-mana ya. Perlu diperhatikan juga ya, ini air wiper. Ini ya, air radiator tabung yang ada di penampungannya ya sini ya. Ini berada di posisi level atas ya. Level atasnya ada di garis dan level bawahnya di bawah tuh. Usahakan berada di tengah-tengah ya, supaya selang yang penutup ini tidak menggantung gitu ya, harus tertutup. Supaya airnya tetap ketika panas ataupun dingin bisa keluar masuk lewat sini. Lalu ini ada air wiper. Selanjutnya ada minyak power steering ya, tuh masih berada di level middle ya, ataupun setengah-tengah ya. Ini kalau teman-teman kelebihan oli power steering, dia akan netes keluar. Jika kekurangan oli power steering, dia saat berbelok dia akan berdengung, bunyi berdengung ya, seperti itu. Oke, ini untuk oli power steering. Selanjutnya kita cek bagian oli ya. Ini oli engine, oli mesin. Kita cek juga. Ini mesin dalam keadaan dingin ya. Tuh lihat ada garisnya. Ini masih menyentuh garis atas. Ini masih normal dan tidak terlalu pekat ya. Sebenarnya pekat atau tidak juga, ini sesuai dengan kondisi daripada pelumasnya ya. Sebenarnya saat pelumas yang baru pun dimasukkan ke dalam mesin, itu 10 menit itu bisa sudah hitam juga ya. Jadi hitam ataupun enggaknya tidak menjadi acuan, walaupun ya beberapa pelumas ada yang mempertahankan daripada pekat ataupun hitamnya daripada pelumas itu. Yang pasti masih menyentuh garis atas ya, tidak kekurangan daripada olinya ya. Oke, sudah dimasukkan. Hati-hati menutup ini, tutup rapat ya. Khawatirnya kalau masih tidak terbuka seperti ini, saat dicuci ataupun saat dibersihkan, saat dikena air ya, air hujan ataupun cipratan dari bawah, khawatir masuk ke dalam sini airnya ya. Maka kita pastikan tutup dengan rapat seperti itu. Oke, jangan sampai air beberapa tetes saja masuk ke sini bisa berakibat fatal ya. Oke, mungkin beberapa tips ini bisa membantu teman-teman saat teman-teman akan melakukan perjalanan jauh. Ketika terjadi keadaan yang tidak semestinya, tidak seperti biasanya, jangan memaksakan kita untuk berjalan jauh ya. Kita cek dulu, kita lihat dulu apakah ini semuanya berada dalam kondisi prima seperti itu. Oke, demikian mungkin untuk videonya. Jika teman-teman suka dengan videonya, silakan untuk like dan subscribe untuk channelnya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.